Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu analisa dari pengamat ya, elektabilitas Anies naik karena euforia deklarasi capres. Kini publik mulai bosan ya. Jadi ini boleh-boleh saja ya pengamat melakukan analisa, tetapi ini juga bisa diterima, tidak juga bisa gitu ya. Ini yang dilansir oleh kompas.com, dan ini kemungkinan juga menjadi kritik kepada para pendukung Anies Baswedan. Jakarta, kompas.com, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai naiknya elektabilitas Anies Baswedan menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Momentum deklarasi pencapresan Anies dinilai tepat karena berdekatan dengan lengsernya dia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Memang elektabilitas Anies naik, itu kan efek deklarasi. Momentum Anies ini kan desanya luar biasa. Sebulan sebelum lengser kan momentumnya mengarah ke Anies, kata Adi kepada kompas.com Jumat 16 Desember 2022. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies merupakan euforia sesaat. Kini publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu ya. Apakah benar ya? Bosan ya. Sebabnya narasi yang disampaikan Anies dalam setiap safari politiknya itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun sebagai figur ya. Nah ini juga masalahnya, melakukan manuver politik apa gitu ya. Wong saat ini juga bakal capres juga belum ya, dan lain sebagainya. Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka, padahal basis masa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya, sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan buat Anies, Nasdem justru menyebut bahwa capres mereka bakal melakukan program-program Jokowi. Ini tak sejalan dengan gambar-gambar Nasdem yang mengklaim partainya bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal membentuk koalisi perubahan. Semuanya serba nanggung, orang juga bosan. Mana nih poros perubahan? Mana antitesa Jokowi? Antitesa Jokowi kok tidak mau dihadap-hadapkan dengan Jokowi, ujar Adi. Di mana letak perubahannya? Kejutan-kejutan itu nggak ada setelah Anies dideklarasikan, ujar dia. Memang, kata Adi, elektabilitas Anies kini melesat tinggi, bahkan melampaui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun tak seperti Anies yang sudah giat roadshow, Prabowo dan kandidat capres lainnya sama sekali belum melakukan safari politik. Jika mesin politik kandidat capres lain mulai dipanaskan dan kerja-kerja politik sudah dijalankan, Adi yakin elektabilitas figur-figur capres-capres lainnya juga bakal melonjak. Melihat situasi ini, Adi menyebut deklarasi pencapresan saja tidak cukup. Bersamaan dengan itu, parpol harus giat melakukan kerja-kerja politik untuk mendongkrak tingkat elektoral kandidat capres masing-masing. Kalau poros yang lain tiket pilpresnya nggak jelas, safari politik nggak dilakukan, ya Anies yang akan menjadi satu-satunya matahari, tutur Adi. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua menurut survei sejumlah lembaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies dideklarasikan sebagai capres Partai Nasdem pada Oktober lalu. 2 bulan sebelumnya, Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai capres Partai Gerindra. Selain dua nama itu, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga digadang-gadang menjadi capres. Malahan nama Ganjar unggul dalam berbagai survei elektabilitas capres melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian, sejauh ini belum ada satu pun nama yang ditetapkan sebagai capres peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023. Ya, sobat sekalian itu ya, dan memang masih lama ya pendaftaran capres Oktober 2023. Dan kita ketahui ya, ini adalah pendapat ya pengamat yang mengatakan elektabilitasnya itu karena euforia. Dan kini publik mulai bosan. Nah itu boleh sah-sah saja sebagai pendapat yang harus diakomodasi sebagai bentuk dari aspirasi civil society. Dan memang kalau kita melihat ya pada faktanya saja penerimaan ya suka atau tidak suka penerimaan Anies di daerah-daerah dalam safari politiknya itu luar biasa moncer ya. Itu bisa didukung, kemudian antusias yang datang juga banyak, dan kita ketahui Anies ya sekali lagi dipersepsikan sebagai antitesa Jokowi atau pemerintahan sekarang.
Jadi semakin pemerintah sekarang itu jauh sekali dari hal mensejahterakan rakyat, salah satu manifestasi dari civil society termasuk juga rakyat adalah dukungan kepada Anies yang akan semakin tumbuh ya. Dan memang ya kalau kita melihat bosan nggak bosan itu relatif ya. Kadang kalau kita melihat berita Anies terus di media massa itu kadang bosan, tetapi itu apakah itu akan berefek dari kecenderungan berubahnya pilihan rakyat kepada Anies? Kan tidak gitu ya. Yang penting nanti ketika pada saat pencoblosan ya, pilihan rakyat itu ya kalau konstelasi tidak berubah secara drastis tetap akan memilih Anies ya, karena melihat dukungan ataupun sambutan ya luar biasa dalam safari politik Anies Baswedan di daerah-daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.